Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik sidang jemaah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan itu semakin mampu menjadikan diri kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajarannya beliau bahwa hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan pada kesempatan malam hari ini waktu yang tidak begitu panjang, 40 menit kan? 10 menit mungkin ya. Ini sekarang jam 7.25 di situ, yang mungkin jam 7.35 mudah-mudahan sudah selesai. Saya bacakan salah satu hadis Nabi SAW yang hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah bercerita begini: Bainama nahnu julusun indan Nabi SAW. Ketika kami sedang duduk kumpul bersama dengan Nabi SAW, irja'ahu rajulun. Ketika itu datang seseorang. Ini depan orang banyak. Datang seseorang, kemudian faqala ya Rasulullah halaktu. Kemudian orang ini menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka aku wahai Rasulullah, mati aku. Kira-kira itulah mungkin bahasa kita. Qala, kemudian Rasulullah berkata, malak, kenapa kamu? Kata Rasulullah SAW. Qala, kemudian orang ini tadi berkata, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Wa fi, dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan fi Ramadan. Intinya orang ini berkata, celaka wahai Rasulullah, aku telah melakukan hubungan suami istri, atau aku telah menyetubuhi istriku sedangkan aku waktu itu dalam keadaan berpuasa, dan itu di Ramadan, artinya puasa Ramadan. Nah ini awas loh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang itu, hal tajidu raqabah tu'tiquha. Oh gitu Rasulullah. Oke, gini kata Rasulullah. Rasulullah berikan solusi. Kamu punya ndak hamba sahaya atau budak yang bisa kamu merdekakan? Nah kalau ada, merdekakan hamba sahaya itu. Artinya orang yang melakukan atau menyetubuhi istrinya pada siang di bulan Ramadan itu, jika berpuasa itu, maka sanksinya itu kena kafarat, dendanya itu untuk menghapusnya itu, atau melakukan sanksi atau dendanya itu, maka pertama dia harus memerdekakan seorang budak atau hamba saya. Kiranya kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi hal demikian. Qal la. Kemudian orang itu berkata, tidak ada wahai Rasulullah. Wah, ini urutan pertamanya tidak ketemu. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu, kamu mampu enggak untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Kata Nabi. Qal, kemudian dia berkata, tidak wahai Rasulullah. Ini kalau mau kita guyoni, mau 1 bulan saja enggak selesai, apalagi 2 bulan berturut-turut, atau 14, kira-kira gitu. Pokoknya enggak boleh libur sehari. Kalau libur sehari itu harus genap lagi, mulai dari awal lagi, 2 bulan berturut-turut. Nah, ketemu juga, oke. Kemudian Rasulullah mengatakan, fahal tajidu it'amu sittina miskina. Kalau gitu, bisa enggak kamu memberi makan 60 orang miskin? Kata Rasulullah. Kemudian sahabat ini atau orang ini tadi berkata, la, tidak wahai Rasulullah. Semuanya tidak bisa dilakukan. Kemudian Abu Hurairah berkata, fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya Nabi pun jadi berdiam diri gitu. Mungkin merenung dan lain sebagainya. Ketika fabaina nahnu ala zalika, ketika dalam kondisi yang sedemikian rupa itu, sedang dalam keadaan diam itu, ada utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Jadi kemudian ada orang yang datang memberikan Nabi satu wadah kurma. Kemudian Nabi terima. Qala, kemudian Nabi berkata, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Nah, kira-kira gitu. Siapa tadi yang bertanya, kata Rasulullah? Yang tanya tadi mana? Faqal, kemudian orang tadi mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Berarti orang ini kan sedang banyak, sahabat-sahabat sedang banyak berkumpul. "Aku wahai Rasulullah," kata orang itu tadi. Qal, kemudian Rasulullah berkata, "Khudha fatasaddaq bih." Nah, ini ambil nih, kata Rasulullah. Ambil kurma ini. Tadi kan tiga-tiga itu tidak mampu dia melakukan. Sudah, ini ambil kurma ini, kata Rasulullah, kamu sedekahkan. Kemudian orang itu berkata lagi kepada Rasulullah, "A'ana afqar minni ya Rasulullah?" Apakah aku menyedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih fakir dariku, lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Fa wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, ma baina labataiha yuridu al-harratain, tidak ada di antara dua sudut atau dari ujung timur sana Madinah sana sampai ujung barat sana wahai Rasulullah, tidak ada ahlu baitin afqaru min ahli baiti, tidak ada lagi orang yang paling miskin daripada keluargaku wahai Rasulullah. Ini luar biasa, ini sudah termiskin mungkin se-Madinah itu tadi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mendengar beliau menyampaikan begitu atau sahabat itu mengatakan begitu, Nabi sampai tertawa, hatta badat anyabu, sampai kelihatan gigi taring dari Nabi. Jadi Nabi itu orangnya ramah senyum. Tidak apa-apa kalau seandainya ceramah, kalau ada orang yang bisa buat tertawa-tawa. Ini kadang-kadang tertawa dikit kalau ceramah dibilang bid'ah dan lain sebagainya. Enggak benar juga. Ternyata Nabi juga pintar tersenyum. Summa qal, kemudian Nabi berkata, "Ya sudahlah," kata Nabi, "kalau begitu nih kamu kasih makan saja, at'imhu ahlak." Nah, kasih makan saja keluargamu. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari hadis ini sebetulnya banyak bisa kita ambil hikmah. Selain ketika itu Rasulullah menjelaskan tentang tata cara orang memberikan atau melunaskan dendanya itu tadi ya, berkaitan dengan menyetubuhi atau bersetubuh di siang bulan Ramadan. Nah, yang pertama orang ini dia tuh berani mengakui dan menyesali kesalahannya. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang, terkadang bahkan orang itu punya materi, punya jabatan, bahkan yang tidak demikian. Kalau bisa itu, kesalahannya itu ditutup-tutupi. Tidak malu, bahkan ada pula orang yang sudah tidak malu untuk melakukan kesalahan. Di siang bulan Ramadan kadang-kadang ada orang yang sehat, muslim, rokokan, makan, ngopi, ya nyantai-nyantai tok itu tanpa ada uzur sekalipun. Itu korupsi besar-besaran dan lain sebagainya, santai-santai aja, senyum-senyum saja. Itu bukan ciri-ciri orang yang baik. Orang yang baik itu kayak gini tadi, dia menyesali kesalahannya itu, bahkan berani mengakui. Ada orang yang kadang justru tidak mau mengakui kesalahan, kalau terjerat dia nyari orang lain yang bisa dilampiaskan kesalahan pada orang tersebut. Yang kedua, meminta pandangan dari yang ahli. Nah, kalau pada waktu itu ada Nabi, orang ini kan langsung datang kepada Nabi. Tapi sekarang kalau kita tidak mau, jangan cari ke Google dulu. Kadang-kadang Google bantu menyelamatkan dia juga. Tapi kadang-kadang ada yang tidak pas juga di Google itu. Nah, sehingga harus betul-betul kita pintar dalam mencari informasi. Kadang-kadang merujuk pada terjemahan Al-Quran saja. Terjemahan Al-Quran saja itu sudah beda antara satu dengan yang lain. Dan merasa kalau sudah baca terjemahan Al-Quran seolah-olah dia adalah orang yang paling paham agama. Itu tidak benar juga. Maka tanya kepada orang yang ahlinya. Yang ketiga, siap menerima resiko. Nah, dia sudah siap, sahabat ini sudah siap. Apapun nanti yang mau diputuskan oleh Nabi, ya dia siap menerima itu karena memang untuk menebus kesalahannya itu. Keempat, ternyata dalam menetapkan syariat atau dalam perkara sedemikian rupa, Islam itu fleksibel. Artinya memberikan keringanan-keringanan dalam menetapkan syariat-syariat tersebut. Kemudian yang kelima, ini waktu udah mepet. Yang kelima, kalaulah seandainya kita menjadi tokoh, menjadi hakim, menjadi pimpinan dan lain sebagainya, harus diupayakan memiliki sifat sikap yang adil dan bijaksana. Nah,
Pemimpin itu kan melayani. Ini pemimpin kadang minta dilayani, tak. Padahal sifat pemimpin itu adalah melayani dan mencarikan solusi atas problematika warga, masyarakat atau rakyat. Ini menceritakan bahwasanya Nabi orang ini sudah paling miskin se-Madinah itu, kira-kira begitu. Tapi Nabi tidak memandang, tidak pilih, tidak tebang pilih siapapun yang memintakan solusi, maka Nabi akan menerima dan memberikan masukan kepada orang itu. Kalau kita ini kadang-kadang banyak juga pejabat-pejabat itu, siapa kamu? Wah, itu dan lain sebagainya, repot. Maka kalau kita diberi amanah jadi pimpinan, maka kita berupaya untuk tetap menjaga hal-hal yang baik itu dan bahkan tidak tebang pilih. Kadang kalau ada yang punya uang, punya urusan, maka dia disayang. Kalau yang tidak punya uang, maka ditendang. Mencuri gara-gara perut betul-betul lapar, hanya mencuri sepotong roti, itu dikebui. Tapi kalau mencuri triliunan, miliaran itu, wah itu luar biasa, pelayanannya itu lebih lain lagi. Nah ini sebetulnya tidak boleh yang sedemikian rupa. Nabi mencontohkan siapapun itu tidak boleh tebang pilih dan berikan solusi yang terbaik. Terakhir, ikhtiar kita, tadi ada orang yang memberikan kurma kepada Nabi dan Nabi menyodorkan kurma itu kepada orang yang punya problem itu tadi. Artinya kita harus tergerak ketika orang punya problem, orang punya masalah. Ketika kita mampu untuk membantu, maka kita harus berikhtiar untuk membantu kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama saya kira ini juga menjadi tanggung jawab mereka-mereka yang diberikan amanah sebagai pemimpin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.